Oke, baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana yang kemarin udah pada ngerti, teman-teman? Ini saya lihat ada 15 orang ya yang mengerjakan. Ada 13 dikurang. Berarti ada 12 yang tidak mengerjakan. Dari yang mengerjakan, ada yang mau menampilkan hasil tugasnya. Saya persilahkan dulu yang mau share screen. Kalau nggak ada, nanti saya tunjuk. Yang saya tunjuk berarti harus mau. Tapi kalau ada yang mau maju, maksudnya mau share screen, berarti tidak saya tunjuk. Satu orang aja. Ada? Udah saya, Bu. Ya, boleh silakan Valdi. Bentar, Bu. Up dulu. Maaf, Bu, sudah terlihat belum, Bu? Oke, sudah? Kamu judulnya apa kemarin? Sistem Informasi Akademik ya? Oh, konseling ya? Bu, konseling betul. Oke, coba. Boleh sambil dijelasin ya. Baik, Bu. Pertama, untuk proses bisnis berjalan, pertama itu yang pasti pendataan untuk muridnya, Bu. Data-data murid, data kelas, dan lain-lain. Lalu pendataan guru, lalu pengolahan konseling. Jadi, datanya itu hasil konselingnya apa, masalahnya apa, solusinya apa. Lalu untuk pembuatan perizinan, saya ingin nanti di aplikasinya itu bisa bikin surat-surat untuk izin keluar sekolah, seperti itu, Bu. Lalu untuk laporan, jadi nanti setelah laporan yang tadi hasil laporan di input, nanti pengeluarannya itu bentuknya file gitu atau bisa dicetak yang nantinya ada tanda sekolah dan lain-lain untuk bisa diserahkan kepada orang tua. Biar orang tua pun mengetahui situasi anaknya gitu, Bu. Lalu untuk aturan bisnis sistem berjalannya, yang pertama itu aturan murid dan guru. Pastinya murid dan guru harus terdaftar sebagai murid dan guru aktif di sekolah. Lalu untuk aturan konseling, sebelum melakukan konseling, murid menghubungi guru BK terlebih dahulu untuk menentukan jadwal. Lalu setelah menentukan jadwal, konseling baru bisa dilakukan. Lalu untuk perizinan, murid harus menghubungi guru BK terlebih dahulu. Dan pembuatan laporan setelah konseling selesai, maka nanti hasilnya bisa dicetak dan bisa dilihat untuk dibawa pulang gitu, Bu. Ada buktinya. Lalu setelah untuk perizinan, jika perizinan telah disetujui, nanti perizinan bisa langsung dicetak. Lalu untuk analisis masukan, proses dan keluaran, pertama untuk masukan.
Masukan pertama itu input data siswa, lalu untuk fungsinya untuk mengetahui data-data siswa di sekolah, lalu medianya file, periodenya setiap ajaran baru, karena setiap ajaran baru kan otomatis ada siswa yang baru yang masuk. Lalu untuk input data guru, untuk data guru ini fungsinya untuk mengetahui data guru, medianya file, periodenya setiap terdapat guru baru yang masuk. Seperti itu, Bu. Lalu untuk input data konseling, ini untuk mendata home konseling tadi, sumbernya dari siswa, media file, periodenya saat selesai melakukan konseling. Lanjut. Yang keempat itu ada input data perizinan, fungsinya untuk mendata siswa yang ingin izin, lalu medianya file, periodenya saat siswa meminta surat perizinan. Lalu untuk proses yang pertama itu pendataan siswa, proses yang kedua itu pendataan guru, lalu yang ketiga proses pendataan hasil konseling, proses yang keempat itu proses pendataan perizinan, lalu yang terakhir proses laporan konseling. Lalu untuk outputnya, yang pertama laporan guru. Jadi laporan guru ini nanti berisi guru siapa yang data-data guru yang melakukan konseling, dan ini direkap per bulan. Lalu untuk laporan murid, nanti laporan ini berisi data-data murid yang melakukan konseling pada bulan ini. Untuk laporan konseling, seperti tadi menjadi media valid untuk disampaikan kepada orang tua dilakukan setiap ada konseling. Lalu juga ada laporan perizinan untuk mengetahui pada bulan ini siapa saja yang meminta surat perizinan kepada guru BK. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Oke, bagus, Aldi. Ini udah semakin rinci ya. Sejauh ini saya belum ada masukan ya. Ini udah oke, udah lengkap juga. Lanjut, kita mulai materi yang keempat aja ya. Oke, baik, Bu. Ini saya stop screen beri, Bu. Oke, makasih ya, Valdi. Terima kasih kembali, Bu. Oke, jadi teman-teman ini sudah ada 20 orang ya yang join. Kita mulai saja untuk materi yang keempat. Tadi yang sudah mengerjakan pasti sudah membuat yang kurang lebih yang seperti Valdi buat. Nah, itu nanti memudahkan ketika kita menganalisis secara terstruktur dari yang sudah kalian buat tadi. Nah, kita lanjut masuk ke analisis terstruktur. Sebenarnya ini sudah dipelajari sih di semester ANSIS di semester lalu. Sebentar ya, saya cari pulpen. Ini slide saya sudah terlihat PPT tulisannya analisis terstruktur. Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya, nanti kalau tiba-tiba misalnya screen itu tidak sesuai dengan yang saya bilang gitu ya, atau saya ngomong kemana ternyata belum share screen, itu tolong di interupsi ya, langsung diingetin. Soalnya beberapa waktu lalu tuh saya kayak gitu ngomong-ngomong aja, nanti mahasiswanya pas udah terakhir, Bu, Ibu share screen ya, padahal saya udah ngomong dari tadi gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada apa-apa tolong langsung dikasih tahu aja. Sebentar dulu. Rafa, Bunda minta tolong tutup pintu ini dong, Nak. Rafa dan Atala.
Iya. Kalau mau keluar gerbang harus bilang Bunda ya. Hei, Ava. Nggak boleh keluar gerbang tapi ya. Oke, maaf ya, lanjut. Kita langsung masuk ke analisis terstruktur. Jadi teman-teman, ini sebenarnya analisis terstruktur sudah dipelajari waktu kalian semester 6. Ya. Jadi di sini ada sejarahnya. Kira-kira pertama dipopulerkan oleh DeMarco, lalu dikembangkan oleh Page Jones dan Gensersen, lalu dikembangkan lagi oleh Ward Meller and Hadley Peerby. Nah, pokoknya gini. Jadi intinya tuh si teknik pemodelan analisis terstruktur itu, pemodelannya berupa flow dan information content. Jadi dia itu lebih berfokus pada mengalirkan sebuah informasi. Yang dialirkan adalah sebuah informasi. Nah, analisis terstruktur ini merupakan teknik pendefinisian spesifikasi fungsional perangkat lunak secara terstruktur. Pendekatannya berorientasi dengan data. Tadi ya, berorientasinya data. Kalau yang objek kan berorientasinya kepada objeknya. Kalau terstruktur berorientasinya pada data atau data-oriented approach. Nah, yang dialirkan adalah informasi. Jadi, kita fokus kepada ini informasi dari mana, mau menuju kemana, kayak gitu kalau analisis terstruktur. Nah, pendekatan konvensional yang menitik beratkan pada permasalahan aliran data. Jadi pendekatan konvensional ini fokusnya memang kita tuh terstruktur itu kepada aliran data. Di analisis struktur nanti kalian bikin apa saja, ada 3. Yang pertama diagram aliran data atau DAD, bahasa Inggrisnya DFD, data flow diagram, bahasa Indonesianya diagram aliran data, lalu ada kamus data, ada bagan terstruktur. Jadi pada DFD, itu kan nanti kalian bikin proses, terus ada entitas ya. Saya kayak gini. Ada entitas lagi di sini, misalnya gini, ke sini. Nah, kamus data itu di sebelah mana adanya? Kamus data itu adanya di sini. Di setiap aliran yang ada pada DFD yang kita buat. DFD-nya ambil yang di diagram 0, itu adalah kamus data. Kamus data tuh misalnya di sini kan ada nih daftar karyawan misalnya atau daftar murid. Nah, si aliran data daftar murid ini dijelaskan di kamus data. Lalu kalau bagian terstruktur di mana nih bagiannya nanti? Bagian terstruktur itu adalah di proses. Jadi nanti proses dibentuk jadi modul-modul, nah itulah bagan terstruktur. Sekarang kita masuk ke DFD. Ini saya nggak terlalu lama karena udah dipelajari di semester 6 ya, jadi kalau tetap saya ulang, tapi tidak sedalam waktu di ANSYS gitu. Mudah-mudahan kalian juga masih pada ingat. Jadi untuk DFD atau diagram aliran data, jadi sebenarnya kita memodelkan sebuah sistem informasi atau sebuah rancangan perangkat lunak yang fungsinya itu dihubungkan satu sama lain dengan penghubung yang disebut alur data ya tadi. Karena dia mau mengalirkan informasi, maka ada alur-alur data untuk mengalirkan informasi tersebut. Tekniknya ada 2, ada teknik Gensersen, ada juga Jordan, DeMarco tadi, yang pertama sama yang kedua. Nah, kalau saya menghimbau untuk mahasiswa, jangan mencampur adukan simbol dari kedua teknik tersebut. Jadi kalau misalnya mau menggunakan teknik Gensersen, ya itu udah gunain itu aja. Jadi jangan ketika, bedanya gimana sih? Jadi gini nih, ini Gensersen, ini Jordan, DeMarco. Jadi kalau misalnya kalian mau ngambil data store-nya kayak gini, prosesnya jangan lingkaran. Prosesnya bentuknya begini.
Kalau mau ngambil yang lingkaran, maka data store-nya yang mengikuti Jordan DeMarco ini gitu. Jadi jangan dicampur adukan. Kalau misalnya lebih suka pakai yang lingkaran, berarti pakainya yang ini untuk data store-nya, ya. Lalu sekarang di sini, pokoknya kalau di DFD itu kalian perlu ingat keempat ini. Ini adalah 4 simbol utama atau 4 yang kalian harus pahami pada DFD. Yang pertama adalah entitas, yang kedua adalah proses, yang ketiga adalah alur data, yang keempat adalah data store. Nah, ini mutlak emang harus kalian pahami nih keempat ini. Entitas fungsinya apa sekarang? Entitas itu pokoknya bisa jadi orangnya, organisasi, atau sistem lain yang berada pada lingkungan luar sistem, tapi nanti menggunakan sistem tersebut. Itu disebutnya entitas. Entitas itu tugasnya ngapain? Memberikan input atau menerima output dari sistem. Bentuknya harus kata benda, iyalah harus kata benda, namanya juga dia subjeknya kan, jadi nggak bisa pakai kata benda. Pakai kata benda, nggak bisa pakai kata kerja, jadi harus kata benda. Terus, entitas ini tidak boleh punya nama yang sama kecuali memang objeknya sama. Jadi misalnya ada DFD, terus di sini ada entitas dosen, di bawah ada entitas dosen. Itu berarti artinya adalah satu entitas yang sama, cuma dibikin jadi 2 karena mungkin biar memudahkan diagramnya biar nggak kusut gitu aliran datanya. Tapi kalau bisa dari satu simbol saja, misalnya di bawah, dipakai lagi nih di proses yang bawah, tarik aja garis ke bawah gitu. Jangan bikin ini baru, bikin entitas baru misalnya di sini tulis namanya sama. Karena entitas yang namanya sama berarti itu adalah yang sama. Terus proses. Kalau proses, kalian kata kuncinya adalah kata kerja. Jadi kalau proses itu ya namanya kita memproses kan. Nah, proses itu nanti yang akan dilakukan pengolahan itu tadi. Misalnya kayak tadi Valdi kan ada berapa proses tadi, 5 proses nanti ya. Nah, itu berarti nanti di DFD 5 itu yang menjadi proses di diagram 0 gitu. Makanya sebenarnya kalau udah merinci sebuah proses, nanti lebih memudahkan untuk ketika membuat DFD. Tapi itu kan tadi proses sistem yang ada yang berjalan, ada yang diusulkan kan. Nah, yang dari yang berjalan sama yang diusulkan nanti perbedaannya di mana? Itu nanti bisa sama kalian bisa untuk membantu ketika membuat DFD karena udah tahu proses apa aja nanti yang mau dibikin. Terus tidak perlu menggunakan kata proses karena ini udah tahu kalau bentuknya lingkaran atau tadi ya rounded square. Kalau mau pakai yang pertama tadi Gensersen itu pakai rounded square, itu boleh pakai yang mana aja, tapi saya sarankan tidak mencampur adukan simbol. Terus menyertakan nomor secara berurutan. Jadi nanti ada penomoran proses. Nah, penomoran proses tidak boleh diacak. Jadi kalau atasnya 1 ya 1.0, bawahnya 2.0. Lalu nanti tuh sebenarnya proses ini ngapain? Mengubah bagian input menjadi output. Terus yang ketiga ada alur data atau data flow. Nah, kalau ini adalah yang kita mau alirkan. Tadi entitas apa? Entitas itu yang menerima atau mengirimkan informasi atau data ya, data atau informasi yang dikirimkan itu namanya entitas. Yang memprosesnya supaya jadi output atau jadi input, dari input menjadi output itu adalah proses tadi. Nah, yang ketiga, apa yang dialirkan? Nah, yang dialirkan inilah disimbolkan dengan alur data atau data flow. Lalu yang terakhir ada tempat penyimpanan datanya. Jadi setelah udah diproses, disimpan ke dalam sebuah bank data, yaitu namanya disebutnya database. Jadi ini
nanti kenapa kita harus merancang database juga di DFD? Nanti database-database tersebut yang memudahkan kita untuk di pengimplementasian ketika di rancangan ada membutuhkan berapa database nih atau data store. Nah, itu nanti untuk membantu kita ketika kita merancang database. Dia merupakan gudangnya informasi. Bila data store hanya diperbarui untuk selama proses tertentu, maka menunjukkanlah alur ke gudang dibuat gambar anak panah yang mengarah pada data store tersebut. Bila data dari gudang dipakai pada proses itu, maka kita gunakan satu anak panah yang mempunyai 2 arah. Jadi boleh 2 arah kalau dipakai dan disimpan gitu ya. Jadi gini, boleh gitu. Ditulis dengan lengkap, lebih dari 1 kata harus dihubungkan dengan underscore ya. Dihubungkan dengan underscore, misalnya dosen informatika gitu, atau nilai. Berarti teman-teman kalau dari kasusnya Valdi tadi, nanti database-nya ada apa? Ada murid, ada guru, sama ada data konselingnya gitu. Atau boleh database-nya namanya konseling aja. Baik, Bu. Terus sekarang nih kita mulai ke kalau di DAD atau DFD ada diagram nih ya, 3 diagram ini. Ada diagram konteks, ada diagram rinci, ada diagram yang kedua itu diagram 0, yang ketiga diagram rinci. Konteks itu yang menggambarkan keseluruhan sistem dalam satu proses. Jadi satu proses itu digambarkan dalam proses yang besar gitu, isinya itu menggambarkan keseluruhan sistem, itu diagram konteks. Kalau diagram 0 itu inti dari DFD, diagram 0. Kenapa? Karena dia merupakan penjabaran proses dari diagram konteks. Nah, kalau diagram rinci itu hanya perincian dari beberapa di diagram 0. Jadi tidak semua diagram 0 itu harus dirincikan. Yang dirincikan itu hanya yang memiliki lebih dari, misalnya kayak inputnya ada 1, outputnya 2. Nah, kalau kayak gitu harus dirinciin. Kenapa? Karena di dalam proses tadi sebenarnya ada terdiri dari beberapa proses kecil di dalamnya. Jadi makanya harus dirincikan. Tapi kalau yang tidak perlu dirincikan itu tidak tidak usah dibuat rincinya. Misal kayak gini, di diagram konteks, nah pokoknya intinya tuh cuma terdiri dari satu, nih ya, kita namain nomornya 0. Misal sistem informasi penggajian ya, misal. Terus di diagram 0 itu berarti nanti nomornya misalnya ada berapa proses nih? 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Misalnya di 4.0 ini buat laporan. Berarti nanti di rincinya, karena misalnya buat laporannya itu ada beberapa yang proses yang kita mau pecah, berarti yang dirincinya nanti 4.1, 4.2, 4.3, gitu. Jadi penamaannya pertama di sini 0, di sini berarti 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Nah, yang di diagram rinci itu adalah 4.1, 4.2, 4.3. Kayak gitu. Jadi kalau yang mau dirinciin 2 berarti gimana? 2.1, 2.2, 2.3, tergantung yang mau dirincikan di diagram 0 yang mana gitu. Ya. Konteks diberikan nomor 0, proses DAD paling atas dimulai dari 1.0 dan seterusnya sampai semua proses bernomor. Pada setiap proses dipecah menjadi DAD tingkat yang lebih rendah, maka proses DAD tersebut diberi nomor sesuai dengan proses tadi. Ini udah saya jelasin tadi di sebelumnya nih, cara biar gampangnya. Setiap proses diberi nomor untuk merupakan kombinasi dari nomor diagram yang diikuti nomor urut
dalam tingkat yang bersangkutan. Berarti ini ya, misalnya yang mau dirinciin 2, berarti di sini jadi 2.1, 2.2, 2.3, dan seterusnya. Terus, nih, ini contoh lagi kan, konteks kayak gitu. Diagram nolnya dipecah jadi 1, 2, 3. Nah, kalau 3 dipecah lagi berarti jadi 3.1, 3.2, 3.3. Nah, sekarang ini yang sering banget terjadi nih. Atau peraturan penting yang ada pada di FD. Ini sering banget terjadi. Dan saya masih, karena saya ngajar ANSIS juga semester lalu, itu setiap ujian pasti masih saja ada yang salah ketika membuat di FD. Di FD-nya gini, antar entitas diperbolehkan, tidak diperbolehkan terjadi hubungan. Antar entitas tidak boleh ada hubungan kecuali ada proses di tengahnya. Tapi kalau nggak ada ya nggak boleh. Contohnya gimana? Ini dari vendor ke customer, ada alur data di situ. Itu nggak boleh karena harus lewat proses. Yang kedua, tidak boleh ada aliran data dari entitas ke data store. Itu juga nggak boleh karena ini tuh harusnya kemana? Harusnya dari proses. Jadi gini. Harusnya begitu. Terus, nomor 3, satu aliran boleh mengalirkan beberapa data. Jadi sebenarnya satu garis itu boleh mengalirkan beberapa data, tapi kalau saya pribadi lebih menyarankan satu aliran terdiri dari satu data supaya kalian tidak bingung. Jadi ketika nanti dari konteks ke 0, itu garisnya juga bisa sesuai dengan jumlah data yang mau dialirkannya. Jadi kalau misalnya satu garis itu kayak gini, nanti ketika ada pemecahan lagi kadang-kadang suka bingung. Jadi mendingan kalau emang ada 3, ya udah bikin aja 3 gitu. Terus di sini bentuk aliran data boleh bervariasi. Jadi boleh nggak lurus aja boleh. Jadi misalnya dari sini ya kayak gini nih, kayak saya tadi ada dibikin begini gitu, itu boleh. Penomoran prosesnya. Pada level 0 disebutnya konteks karena kita berinya 0, cuma satu ya, cuma satu proses, jadi benar-benar dibikinnya 0. Untuk level 1, nama diagramnya diagram 0. Tadi 1.0, 2.0, 3.0. Tapi ketika di level 2, rinci jadi 1.1, 1.2 jika yang dipecah atau dirincikan adalah proses 1. Kalau yang dirincikan proses 2, berarti 2.1, 2.2, 2.3, dan seterusnya. Terus ada juga balancing. Balancing itu keseimbangan dalam penggambaran levelisasi di FD perlu diperhatikan. Balancing di FD ini maksudnya adalah keseimbangan alur data yang masuk atau keluar dari suatu level harus sama dengan alur data yang masuk atau keluar pada level berikutnya. Jadi, sebentar teman-teman. Jadi ini contohnya gimana? Misalnya di sini ada, kalian lihat ya, di sini diagram nolnya customer, order customer, terus customer dapetin struk gitu ya, receipt, terus si kitchen dapat food ordernya. Nah, terus si manager mendapatkan report atau laporan. Nah, ketika dibuat jadi diagram 0, ini tadi nih harus ada pada diagram nolnya dan tidak tidak
ini disebut balance karena semua alur data pada diagram konteks itu ada pada diagram 0. Nah, terus juga tidak ada jumlah entitas nih. Cara lihat balancing gimana? Pertama tadi, alur data yang ada pada konteks harus ada pada diagram 0. Lalu, setiap entitas yang ada pada konteks juga harus ada pada 0. Jadi jangan sampai di sini entitasnya 3, tiba-tiba di sini jadi 2 atau jadi 4 gitu ya. Nah, itu nanti namanya nggak balance. Terus contohnya nih nggak balance gimana tuh. Jadi misalnya ketika contoh yang nggak balance tadi, di sini ada di konteksnya ada 1 source-nya. Tapi ketika di konteks kita bikin source-nya ada 2, yaitu udah jelas nggak balance. Jadi cara lihatnya pertama dari jumlah entitas, lalu nanti dari alur datanya. Sampai sini di FD ada pertanyaan dulu nggak? Saya mau nanya, Bu. Boleh. Apa? Untuk penamaan alur data, Bu, itu bebas, Bu, untuk namanya, nggak ada syarat-syaratnya. Alur data ya? Iya, alur data, Bu. Itu sebenarnya kalau alur data itu dinamai dengan gimana ya? Jadi kalau sebenarnya yang dianjurkan itu sebisa mungkin menjauhi kata data atau informasi. Karena udah jelas yang dialirkan itu data. Sebenarnya kita tulis karyawan aja, ya udah jelas itu yang dialirkan adalah data karyawan. Tapi biasanya mengganti boleh kalian menggunakan kata daftar, atau sebenarnya digunakan lagi kata datanya nggak apa-apa. Itu tuh hanya himbauan untuk dijauhi. Tapi untuk penamaan, kalau misalnya terdiri dari 2 kata, biasa kayak tadi pakai underscore. Berlaku juga untuk alur data kayak gitu. Jadi misalnya daftar dosen gitu ya, itu pakai underscore. Terus diiringinya ya kata benda kalau alur data. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Teman-teman, ini saya mau kita coba bukan latihan ya, kita bahas nih. Latihan membuat DFD. Coba salah satu orang baca. Siapa? Ayo, Bu. Ya, boleh, Utom. Dari instruksi berikut, buatlah diagram konteks dan diagram 0. 1. Bank Unida merancang sistem informasi untuk pelayanan susunan skripsi bagi mahasiswa dengan bantuan nilai yang ada. Bank mengumumkan daftar nama mahasiswa yang sudah berhak menyusun skripsi. 2. Mahasiswa tersebut kemudian membuat proposal skripsi ke bank. Setiap proposal yang masuk dikirimkan ke tim prodi dan akan dibalas dengan surat persetujuan. 3. Setelah itu, BAK mencantumkan dosen pembimbing dan menyerahkan proposal tersebut kepada dosen yang bersangkutan. Seiring dengan jalannya pembimbing skripsi, semua dosen pembimbing setiap bulan harus memberikan laporan kemajuan skripsi dari mahasiswa yang dibimbingnya. 4.
pada akhir penyusunan skripsi, dosen pembimbing membuat pernyataan kepada BAK bahwa mahasiswa telah siap sidang dan mahasiswa tersebut menyerahkan daftar skripsi ke BAK. Oleh BAK, daftar skripsi tersebut diteruskan kepada tim prodi selesai ujian skripsi prodi. Prodi mengirimkan nilai hasil sidang kepada BAK untuk diumumkan kepada mahasiswa. Lalu, Oke, terima kasih ya, Utom. Jadi, nah teman-teman, kalau misalnya untuk menghadapi kasus gini, selain baca soalnya, kita perlu tandain nih dari soal tersebut. Hal yang kita lakukan adalah nih, tuh ya, kita tandain kira-kira apa yang akan menjadi apa namanya ini? Entitas, Bu. Ya, betul ya. Entitas. Jadi kita tandain yang kira-kira mau jadi entitasnya. Berarti ada BAK Unindra, BAAK, ada mahasiswa, ada prodi, ada dosen pembimbing ya. Terus setelah kita dapat entitas, berarti step 1 ini kita ada berapa entitas tadi di dalam sistem yang dijabarkan tadi? Berarti ada 4 ya. Siapa saja yang menjadi entitas? Berarti tadi udah disebutin ada mahasiswa, ada BAAK, ada prodi, ada dosen pembimbing. Lalu langkah yang terakhir, kita gambarkan entitas dengan mulai menggambarkan diagram konteks. Kita bikin nih. Kita bikin ada 4. Satu proses di dalamnya. Satu prosesnya kita namain Sistem Informasi Pelayanan Penyusunan Skripsi. Lalu kita bahas per soal sekarang. Apa ya, per paragraf tadi. BAK merancang sistem informasi untuk pelayanan penyusunan skripsi bagi mahasiswa dengan tutupannya. Nih, dengan bantuan data nilai yang ada, BAK mengumumkan daftar nama mahasiswa yang sudah berhak menyusun skripsi. Berarti BAK ngasih apa? Daftar nama mahasiswa. Terus mahasiswa nanti dapat daftar nama mahasiswa untuk apa ya? Mereka tuh dapat info kalau mereka tuh skripsi atau tidak gitu. Si mahasiswanya dapat info tersebut. Lalu kita lanjut nih paragraf kedua. Mahasiswa tersebut kemudian membuat proposal skripsi ke BAAK. Setiap proposal yang dikirimkan akan dikirimkan ke prodi dan akan dibalas dengan surat persetujuan. Nah, kita satu-satu tuh berarti mahasiswa kasih proposal. Ini ya. Nih. Terus mahasiswa tadi dapat apa dari prodi? Surat persetujuan. Berarti yang ngasih surat persetujuan siapa? Prodi. Nah, proposal itu diterima oleh BAAK tadi kan? Tapi dari proposal yang masuk dikirimkan ke prodi. Prodi itu sebenarnya menerima proposal dalam bentuk sudah dikumpulkan dari BAK, jadi jamak ya. Makanya di situ saya bedain alur datanya. Jadi sebenarnya boleh aja mau pakai proposal juga masuk ke prodi, tapi nanti takutnya kita bingung sebenarnya prodi itu nerimanya proposal langsung dari mahasiswa atau ke BAK ngasihnya kan, tapi karena di sini ngasihnya ke BAK, tapi dari BAK ngasih ke prodi, maka kita buat beda alur datanya, yang ini proposal, yang ini berkas proposal. Berkas proposal di sini dalam artian proposalnya sudah dalam bentuk jamak, jadi berkas-berkas proposal tersebut akan dikirimkan ke prodi yang menerima. Kayak gitu. Terus di sini ada lagi, setelah itu BAK menentukan dosen pembimbing, berarti BAK ngasih daftar dosen pembimbing. Terus dosen pembimbing dapat dong daftar dospemnya siapa, untuk mahasiswa yang dibimbingnya siapa. Lalu dapat juga proposalnya. Proposal, kenapa di sini bukan berkas proposal? Karena dosen pembimbing dapatnya setiap mahasiswa ya, bukan dalam bentuk berkas, tapi dalam bentuk setiap mahasiswa yang dibimbingnya dapat proposal. Lalu dosen pembimbing memberikan laporan kemajuan. Laporan kemajuan tersebut diberikannya kepada prodi.
Terus terakhir nih, penyusunan skripsi, dosen pembimbing membuat pernyataan kepada BAK bahwa mahasiswanya telah siap sidang. Berarti yang ngasih pernyataan siap sidang siapa? Dosen pembimbing. Diterima oleh siapa? Di sini nih, pernyataan siap sidang. Lalu mahasiswa ngirimin skripsinya kan, draft skripsi, diterima oleh BAK. Nah, berkas draft skripsi akan disampaikan kepada prodi tadi dalam bentuk sudah menjadi berkas. Lalu prodi ngasih berkas nilai sidang. Berkas nilai sidang itu nanti diterima juga oleh BAK, tapi yang menyampaikan kepada mahasiswa nilai per individu adalah BAK. Jadi nilai hasil sidangnya ke mahasiswanya melalui BAK. Kayak gitu. Ini adalah diagram konteksnya. Lalu ketika masuk diagram 0, berarti kita bikin lagi tadi dari sini, dari satu sistem besar ini kita pecah. Sebenarnya ada proses apa aja di dalamnya? Berarti ada pengajuan proposal, ada pelaporan kemajuan, sama ada penyerahan skripsi. Kita buat deh sesuai dengan yang tadi di konteks. Jadi yang mana yang ke pengajuan proposal prosesnya, yang mana yang ke laporan kemajuan, dan lain sebagainya, itu kita jabarkan di sini. Kayak gitu. Nanti jadi diagram 0-nya. Terus untuk diagram rinci yang mana yang perlu dirincikan, sebenarnya di sini saya cuma satu. Kenapa cuma satu? Karena pada pengajuan pelaporan kemajuan memang cuma isi prosesnya ya laporan kemajuan aja, penyerahan skripsi juga pas penyerahan aja langsung ngasih nilai. Tapi kalau di pengajuan ada pengumuman daftar mahasiswa dulu, terus ada penyerahan proposal sama persetujuan proposal. Nah, jadi kita buat deh tuh rincinya. Jadi diagram rinci itu sebenarnya kayak bisa dibilang tidak wajib pada setiap proses. Paling dalam setiap diagram 0 itu ada 2 lah atau enggak 3 paling banyak yang bisa dirincikan. Jadi nggak semuanya harus dirincikan oleh kalian kayak gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ibu, saya mau nanya. Boleh. Kalau jumlah eternitas itu ditentuin nggak sih, Bu? Misalkan di situ kan contohnya tadi ada 4. Kalau misalkan kurang dari 4 atau lebih dari 4 itu bisa, Bu? Jawabannya bisa. Jadi tergantung dengan studi kasus masing-masing. Jadi gitu Makmur. Jadi bisa nggak Bu ada 5 atau 6? Bisa aja. Tergantung dengan kondisi sistem yang mau dibangun. Coba kalau misalnya tadi kasusnya Valdi, berarti kira-kira entitasnya apa aja? Guru, murid, siapa lagi Valdi? Orang tua. Orang tua. Terus guru BK, Bu, paling. Si adminnya. Ya itu, berarti gitu. Terus coba misalnya punya siapa lagi ya? Ini kita buka nih. Punya siapa deh yang mau kita bedah? Oke nih, ini deh punya teman kalian nih. Ini punya Laurenzo Mario Limbong ya. Laurenzo, sistem informasi rental mobil pasar baru di Depok berbasis desktop. Ini berbasis Java ya, ntar diganti ini berbasis Java. Baik, Bu. Oke nih, kalau nah Lorenzo ini nggak perlu saya bilang nih, yang A nggak usah, padahal yang ini nggak usah, ngikutin yang itu aja, ngikutin yang
ada di tugas besar RPL, jadi tidak semua dimasukkan gitu. Tapi kalau udah ada ya udah nggak apa-apa. Proses sistem berjalannya berarti proses pendataan, proses transaksi. Kurang nih berarti ya, kalau di proses sistem berjalan ini kan perintahan mobil, berarti prosesnya ada apa aja? Pendataannya dijelasin, pendataan apa nih? Pendataan mobil, pendataan customer-nya, pendataan apalagi misalnya gitu ya, berarti kan yang mobil beda, terus yang customer beda, terus ada proses transaksi. Proses transaksi berarti ada penyewaannya atau proses mau penyewaan, terus juga ada proses pengembalian berarti apa kalau mungkin udah dijadi satu kali ya di transaksi di sini. Terus yang kurang ada juga lagi ada proses pembuatan laporan. Oh ini berjalan ya, coba kita lihat yang ya, jadi gitu teman-teman, ini kayaknya masih ada yang kurang atau kemarin saya yang salah ya. Nih, jadi kemarin kayaknya saya ada yang salah dibuat kelas kalian nih. Jadi kalian bikinnya acuannya pokoknya setiap saya kasih tugas acuannya lihat ke sini. Ini ada proses sistem berjalan, aturan bisnis sistem berjalan, analisa masukan dan proses keluaran. 3-4-nya sama ini sebenarnya nih. Analisa permasalahan, alternatif penyelesaian, aturan bisnis yang diusulkan, sama dekomposisi sistem yang diusulkan. Jadi ini sampai K tuh nih 3-4. Nah, nanti buat yang hari ini sampai minggu depan tugasnya berarti yang ini nih 4-5 nih. Diagram konteks, diagram nol, diagram rinci sampai spesifikasi modul sistem yang diusulkan. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya punya teman-teman nih punya si Lorenzo ini, kira-kira nanti kalau kayak gini entitasnya ada apa aja? Ada customer, Bu. Customer atau si penyewa tadi ya. Terus ada apa lagi? Pemilik. Pemilik. Nah, terus apa lagi? Yang jaga rental. Bener ya, yang jaga rental atau adminnya yang memproses transaksi. Terus ada lagi nggak kira-kira? Supir, Bu. Samanya, Bu. Apa? Supir, Bu. Bila masih Supir bisa tuh. Supir bisa masuk ke entitas. Jadi kalau misalnya ada yang mau pakai supir, berarti kan supir harus dapat si data yang nyewa, terus dia harus dapat informasi mobil mana yang dia akan kendarai, misalnya gitu. Bisa tuh, bisa. Ada lagi? Kira-kira apa lagi? Udah ya? Gitu. Kalau misalnya ada bagian keuangan, misalnya beda lagi, boleh. Kalau tetap jadi satu ke pemilik, ya berarti ke pemilik gitu. baik, Bu. Sampai sini ada yang ditanyain dulu nggak tentang DFD? Di bagian DFD tadi itu Bu kan ada ini ya Bu ya. Ada simbol yang panah sama garis. Nah itu bisa di ini nggak, maksudnya digabungin antara garis yang bertanda panah sama yang garis aja nggak ada panahnya itu Bu. Maksudnya gimana sih Bu? Yang mana yang nggak ada panahnya ya? Ada tadi yang gambar X tadi itu Bu. Yang gambar? Yang di sini? Bukan yang di DFD. Nah ini juga boleh Bu. Nah di contoh yang ini kan ada tuh dia cuman garis aja Bu di bagian nilai dan dosen. Nah itu nggak nyambung sama panah yang nilai itu Bu. Itu boleh Bu. Yang mana ya? Ini. Nah ini Bu. Nah ini kan ada dosen nih ya, dosen. Tulisan dosen nih di garis di tengah-tengahnya ini Bu. Data Garis. store, Bu, Nah, data store. itu boleh Bu.
Maksudnya kagak nyambung sama panahnya. Coba gimana ya? Saya kok nggak ngerti pertanyaannya. Gimana? Teman-teman ada yang bisa membantu saya? Mungkin maksud Razak tuh gini Bu, itu yang di data store untuk database dosen itu langsung ke penyerahan proposal itu garisnya nggak terhubung Bu. Dari sini ke sininya. Dari dosen ke garisnya itu Bu. Enggak, maksud aku itu dosen itu kenapa dia di antara dua garis itu loh. Oh, itu ini tuh logo ini ada. ini tuh Bukan simbol. panah, bukan tanda panah begitu. Iya, memang bukan tanda panah karena itu simbol nih, simbol data store. Itu database, Bu. Nih, Maksudnya, iya. Yang dilingkarin itu. ini simbol data store. Karena tadi saya menganut pada teknik Jordan DeMarco, maka simbol data store-nya garis kayak sama dengan gitu. Oh iya, Bu, paham, Bu. Terima kasih, Bu. Gen and Sarsen ini data store-nya gini nih, garis tengah ada kotaknya di depan. Maaf Nah, Bu, kalau share yang screen-nya ini- nggak sesuai Bu. Sorry. Tatar. Ini ya berarti. Ya udah ini. Ini kelihatan yang saya lingkari. Kelihatan Ya, Bu. Bu. Datang, Bu. Nah, ini itu, nih saya pindah ke sini. Kelihatan nggak? Saya pindah. Kelihatan Bu. Data. Nah, ini itu. Mana nih? Nah, ini tuh data store nih simbolnya. Ini, karena tadi saya pakai yang lingkaran kan, maka tekniknya Jordan DeMarco yang kayak sama dengan. Gitu, Rozak. Ya, Bu. Paham, Ibu. Terima kasih. Bentar ya. Ini uangnya, dibungkus aja sama Bude ya. Kan, benar nih, Bunda iniin dulu uang nih. Tadi ada salah di budenya lewat apa? Iya. Bunda itu dari Bunda gitu. Terus kalau jadi udah jelas ya, mana Rojak tadi mungkin kamu kira itu aliran data tapi nggak ada panahnya gitu ya? Iya, Bu, iya. Ya mungkin ini saya bikinnya kepanjangan kali. Jadi ini itu adalah ya data store. Oke, ada lagi? Yang mau bertanya? Ya mungkin Bu. Udah ya, oke. Kalau udah, kita masuk lagi ke kamus data. Di sini sudah terlihat di kaliannya kamus data. Bagian Sudah Bu. kamus data ini bisa dibilang bagian yang paling gampang sih kalau menurut saya. Kenapa? Karena di sini dia hanya menjabarkan dari data DFD di alur datanya, kita jabarkan di kamus data. Jadi tujuannya kamus data itu untuk memperjelas si alur data tersebut. Nah, kamus data digunakannya untuk apa? Untuk merancang input, merancang laporan, juga nantinya bisa digunakan untuk merancang database. Kamus data digunakan untuk satu, memvalidasi diagram aliran data, menyediakan suatu titik awal, mengembangkan layar, dan laporan-laporan. Jadi sebenarnya si kamus data itu dibuat memang agak menyulitkan kita, tapi nanti kegunaannya banyak buat kita itu.
Jadi, nah nanti kalau misalnya kalian itu tidak perlu membuat semua dari tidak membuat semua kamus data dari alur yang ada, nanti pilih aja, saya berikan cuma 3 aja, jadi setelah bikin DFD, kamus datanya bikin 3 kamus saja, jadi pilih 3 aliran saja, 3 alur datanya, soalnya kalau iya nanti akan banyak banget kan, jadi buat contoh aja 3 dulu, tapi kalau nanti deskripsi ya semuanya. Oke, siap Bu. Terus ada fungsinya, fungsi kamus data ngapain? Menjelaskan arti aliran data dan penyimpanan dalam DFD. Terus mendeskripsikan komposisi paket data yang bergerak melalui aliran, misalnya alamat diuraikan jadi kota, negara, kode pos. Ini kita lihat aja deh di sini nih. Jadi gini, ini dalam DFD, ini bukan square ya, ini tuh harusnya rounded square, proses, salah gambar. Ini ada proses 1, proses 2, di sini entitas, ada data store. Kamus data adanya di mana? Kamus data adanya di setiap alur data. Di sini ada, di sini ada, di sini ada. Terus kamus data isinya apa? Sebenarnya kamus data isinya gini, ada nama arus, alias, bentuk data, arus data, penjelasan, periode, volume, struktur data. Ini arus data tuh kayak bikin dokumen penjelasan tentang si alur data itu sebenarnya isinya kayak gimana, lebih jelasnya. Contoh, ini semua tadi disebutnya elemen-elemen data, contohnya gini. Ini contohnya dulu, contohnya di sini kita mau ambil ini ya, yang ini nih, data pemesanan. Yang ada di sini, yang ada di konsumen memberikan data pemesanan, arus datanya pemesanan. Sebenarnya kan tadi saya bilang ya, nggak perlu pakai data, karena ini udah tahu nih aliran data. Sebenarnya pemesanan aja udah cukup. Cuman kadang-kadang kita kayak ngerasa kurang aja gitu kalau nggak pakai data. Mahasiswa rata-rata pasti ininya ada yang pakai data atau daftar kayak gitu ya. Sebenarnya nggak perlu pakai kata itu, nggak apa-apa. Terus nama arusnya pemesanan, nggak ada alias, bentuk datanya berupa dokumen atau formulir. Arus datanya dari konsumen ke proses pendataan. Jadi kalau arus data kita lihat nih, ini dari konsumen ke proses 1 kan, berarti konsumen ke proses pendataan. Nah, penjelasannya admin memasukkan data pemesanan ke dalam database. Berarti admin memasukkan data pemesanan ke dalam database. Jadi ini niatnya tuh sebenarnya admin nanti mau masukin data konsumen yang dipesan ke proses pendataan, nantinya mau masuk ke database. Terus, misalnya volumenya berapa? 1 sampai 5 pemesanan per hari. Nah, jadi volume ini misalnya kalau kayak tadi kasusnya Valdi, yang konseling itu volumenya misalnya pendaftaran konseling berapa? Misalnya dalam waktu sehari itu 2 sampai 3 konseling gitu. Itu nanti volume itu rata-rata dari yang sudah berjalan biasanya berapa kayak gitu. Terus ada struktur data. Struktur datanya ada header, isi, sama footer. Nah, untuk menjabarkan si isi dari kamus data tersebut, dari alur data tersebut, ini nih ada yang menggunakan sama dengan, itu artinya terdiri dari, kalau plus itu berarti dan, kalau kurung kurawa, sepasang kurung kurawa berarti artinya iterasi, kalau kurung siku, artinya berarti pilih salah satu, kalau kurung biasa itu boleh ada, boleh tidak. Kalau ini artinya komentar. Jadi misalnya gini, berarti kalau header nomor urut plus tanggal, berarti itu dan, jadi ada nomor urut, ada tanggal pada headernya. Isi, ada ID pemesanan, nama, alamat, nomor telepon, harga mobil, angsuran, warna, uang muka, pembayaran. Terus footer tuh keterangan, misalnya keterangannya nanti terserah apa dari pemesanan tersebut. Nah, itu adalah contoh dari kamus data.
ini juga saya nggak bahas rinci banget karena ini tuh udah ada di semester 6 3 SKS sendiri ngebahas tentang kamus data. Sedangkan sekarang di 3 SKS satu pertemuan gitu ya. Satu pertemuan udah dibahas tentang kamus data. Nah, sekarang di RPL ini satu pertemuan ngebahas kayak yang kita pelajari di ANSIS dibahas satu pertemuan, makanya tidak mungkin bisa selengkap seperti di ANSIS gitu. Jadi karena ini kan membahas DFD juga, bahas ini juga, terus nanti bahas bagian terstruktur, jadi padat gitu. Jadi makanya saya cuma kasih sekilas-sekilas karena sudah dijelaskan sebelumnya. Ada yang ditanyain dulu sampai sini, sampai kamus data? Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh. Boleh lihat DFD-nya, Bu, tadi, Bu. Yang ini, yang mana? Yang tadi untuk yang contoh kamus data, lihat di diagram nolnya, Bu. Oke. Ini. Nah, iya, Bu. Itu kan data pemesanan, ada yang dari pendataan sampai ke admin tuh, Bu, diarahnya. Nah, itu nanti kamus datanya beda atau gimana, Bu? Kan nama datanya sama. Sebenarnya gini, kalau datanya sama, berarti itu kamus datanya sama. Karena apa? Gini, paling bedanya nanti di sini doang. Sebenarnya isi datanya sama kan, tapi nanti periode arus data di bagian arus data konsumen ke proses pendataan. Yang beda di situ sama penjelasan juga beda. Jadi misalnya kalau dari pendataan ke admin berarti itu kan yang sudah didata nanti di kayak ini tuh sebenarnya udah dalam bentuk berapa konsumen gitu ya, misalnya yang pemesanan, terus nanti keterima oleh admin datanya gitu. Tapi sebenarnya sama. Cuma kalau misalnya mau dijabarin lagi pasti isinya detailnya beda. Paham nggak? Maksud saya jelas nggak ya? Jadi perlu dibikin dua-duanya juga, Bu, atau salah satu aja? Kalau misalnya nanti deskripsi biasanya sih semuanya. Tapi kalau untuk yang sama kayak gitu kalian pilih yang paling krusialnya aja. Jadi misalnya antara ini nih data konsumen. Data konsumen, misalnya konsumen ngasih, itu kan yang lebih krusial dari konsumen ke pemesanan kan, data konsumen misalnya. Ketika memesan, ini tuh ceritanya pemesanan mobil kredit nih, si DFD ini. Jadi dia tuh emang coba mesen dulu, kalau disetujui baru mengasihkan data konsumen. Makanya di sini data pemesanan dulu baru data konsumennya. Makanya proses pendataan dulu baru proses pemesanan, karena harus ada persetujuan lah ibaratnya. Nah terus kalau misalnya yang kan kayak data konsumen ini berarti yang krusialnya kan diterima juga oleh admin ya kan, data konsumen. Terus juga ini juga masih ada nih yang kurang panahnya ya nih. Ini harusnya ada panahnya nih. Ini saya nyomot dari tugas mahasiswa saya. Terus ada yang mungkin saya ketinggalan, nah ini tuh ketinggalan kan, ini panahnya. Jadi kalian bisa lihat juga ya, berarti itu salah. Harus ada panahnya nih, walaupun ke sini, walaupun ke database ya. Iya, Bu. Tuh. Nah, berarti ambil yang ini aja. Karena ini ada banyak kan, nanti data konsumen ini juga ada kamus datanya. Ini juga ada kamus data. Berarti ambil satu aja. Gitu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Terus lanjut ya, kita ya. Bu, saya tanya dong, Bu, yang apa namanya yang tadi sebelumnya? Ini. Iya. Depannya tadi. Yang contoh kamus datanya. Ini. Nah, ya itu. Yang bagian struktur data, Bu, boleh diisi atau harus diisi atau boleh nggak diisi, Bu, yang struktur data bagiannya? Ya,
Itu harus diisi karena nanti itu bentuknya gimana. Jadi misalnya data konsumen, strukturnya kayak gimana? Misalnya kalau kalian itu bentuknya formulir, berarti atasnya kan suka ada kop surat tuh, berarti kan ada headernya tuh apa misalnya kan. Terus isinya berarti kalau data konsumen apa misalnya si nama konsumen, nomor KTP, misalnya nomor telepon dan lain sebagainya itu gunanya nanti ini buat apa sih sebenarnya kayak gini, nanti ini bisa kalian gunain buat di ngerancang database nih. Nanti berarti isinya ketika mau ngisi konsumen ada berapa inputan kayak gitu, itu gunanya buat di situ. Jadi ngerancang dulu di sininya. Begitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Harusnya step-stepnya gitu, tapi ketika kita bikin dulu baru bikin ininya ya. Jadi udah jadi nih aplikasi setengah jadi, ntar baru bikin ininya, karena saya dulu juga kayak gitu waktu skripsi kan, karena barengan kan, jadi gini nyusun sambil bikin aplikasi, otomatis ya bolak-balik gitu. Jadi misalnya aplikasinya bikin, ininya terganti atau aplikasinya yang ganti, pokoknya nggak berurutan. Sebenarnya harusnya kan kalau mau ngerancang dulu enaknya, baru implementasi, nanti baru evaluasi. Tapi kalau dalam prakteknya tuh kadang nggak bisa kayak gitu. Jadi rata-rata pasti berjalan beriringan gitu. Jadi sambil implementasi, sambil rancangan gitu. Udah ya, kita ke selanjutnya, bagan terstruktur. Bagan terstruktur ini yang suka banget pada salah. Ini karena saya suka sampai capek kalau mereka skripsi. Salahnya di mana? Jadi bagan struktur itu sebenarnya bagi apa sih modul-modul, kayak proses-proses tadi dipecah-pecah. Yang suka salah adalah di sini. Simbol ini sama simbol ini yang suka salah nih. Ada control couple sama data couple. Itu yang sering banget salah. Kalian suka lihat ya nanti kalau deskripsi mahasiswa pasti ada yang kayak gini-gini nih. Oke, ini kompleksnya deh yang biasanya, yang nggak terlalu sebanyak ini. Misalnya kayak gini nih tadi. Di sini ada contoh bagan terstruktur. Konsumen ngasih data pemesanan nih, pemesanan kredit, sama ada pendataan mobil. Nih, ceritanya dia mau pecah nih pas proses pemesanan ini, ada pemesanannya, terus ada ngedata mobilnya. Terus, pas ketika pendataan konsumen, itu data pelanggan, pakainya yang ini, tapi ketika udah selesai, data tersebut sudah tidak digunakan, pakainya yang ini nih, yang terisi hitam. Kita lihat lagi ke sini, yang isinya hitam ini namanya control couple, jadi dia yang mengontrol. Jadi kalau yang dipanggil pada modul sudah selesai. Jadi kalau intinya tuh gini, data udah nggak dipakai lagi atau prosesnya sudah selesai, maka gunakan simbol yang ini, control couple. Tapi kalau datanya mau dipanggil atau mau digunain, pakai data couple. Jadi rata-rata kalau mau bikin bagan struktur, sebelah kiri, saya langsung aja lah ya ngejelasinnya biar nggak lama. Yang sebelah kiri itu yang kopong, yang sebelah kanan yang isi. Atau juga lebih kalau misalnya lebih dari tiga kan kalau ini kan dua nih, kayak data pelanggan, terima data pelanggan, kirim data mobil, terima data mobil. Misalnya ada 3 nih, kirim file pemesanan, kirim file pembayaran, laporan data penjualan. Misalnya nih pas buat laporan penjualan. Berarti pemesanan datanya mau digunain, pilih yang kosong gini. Ini juga pilih yang kosong. Terus ketika udah data pemesanan, data pembayaran tersebut selesai, berarti gunakan yang seperti ini. Yang itemnya terisi. Lalu ada EOF. EOF itu berarti artinya end of file. End of file itu berarti ini udah selesai prosesnya. Sudah paling terakhir gitu. Nah, itu adalah bagan terstruktur. Ini emang suka agak bingung sih yang di sini. Tapi intinya, kenapa? Saya mau nanya Bu, ini berurut dari kiri ke kanan ya Bu?
dari kiri ke kanan. Contohnya yang ini deh tadi, misalnya. Kalau ini transaction center. Masukkan barang yang dipesan, tentukan kesediaan barang, rekam barang habis. Jadi ini dia langsung dijadiin satu gini, boleh nggak? Boleh aja. Jadi ini dalam satu proses. Yang penting dalam satu proses itu satu, terbawahnya kan beda lagi. Dia dalam satu proses, kadang ada yang dipecah-pecah, jadi transform center itu mecah-pecah tuh. Jadi dia di sini bikinnya apa namanya? Kayak tadi, jadi kayak misalnya yang input data konsumen aja gitu. Tapi kalau kayak gini jadinya banyak. Bentar ya. Yuk. Misalnya, ya. Iya, masih ngajar. Mana tadi ya, yang sampai sini ya kita ya. Nah, jadi kalau di sini menggunakan banyak simbolnya nih tadi. Terus, tapi di sini dia nggak sampai end of file nih, karena prosesnya masih belum selesai nih ya, update record persediaan. Terus, laporan barang habis. Barang dikirim. Karena ini datanya sebenarnya masih dipakai lagi, makanya dia nggak jadi apa namanya, nggak dibuletin, nggak dipenuhin ininya nih, karena masih update record persediaan itu masih bolak-balik gitu ya, maksudnya masih dipakai lagi datanya. Jadi, dan ini ada looping nih, yang tadi di sini nih. Ini pengulangan atau looping. Jadi kalau ada yang kayak gini, jelas dia nggak jadi item karena ini berulang-ulang nih. Ini emang agak susah dia emang ini agak sulit, dan kalau misalnya biar gampang, mendingan dipecah-pecah aja. Jadi bikinnya per satu proses nih, misal pendataan mobil kalian bikin bagannya satu, terus ininya bawahnya bikinnya yang nggak usah banyak-banyak, itu lebih gampang. Soalnya kalau udah bikin atau enggak bikinnya kayak gini. Jadi kalau udah bikinnya dalam satu transaction center nih, dalam satu transaksi dibikin kayak gini, itu emang agak sulit gitulah bikinnya. Tapi sebenarnya kayak gini aja udah cukup, karena ini memang harus ada juga pada analisis struktur. Cuman biasanya orang-orang juga nggak terlalu fokus ke sini karena fokusnya ke DFD-nya. Nah, teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Sebenarnya tadi saya ada mau nanya Bu, sedikit dari yang bagian terstruktur. Boleh. Gimana? Untuk yang tadi Bu, yang contoh yang paling akhir tuh yang cuma 3, itu dari yang atasnya tuh yang nama prosesnya ke bawah itu perlu panah atau enggak Bu? Bentar ya, saya share screen. Yang mana? Dari buat laporan penjualan ke bawah Bu, ke modul bawahnya, ke kirim file, kirim pembayaran, itu perlu pakai panah nggak? Nggak pakai. Oke. Oh, di sini tuh pakai ya? Iya Bu, makanya tadi saya bingung. Ini kan ini tuh dari saya ambil dari internet nih. Nah, nggak pakai. Oke Bu, terima kasih. Karena gini, sebenarnya
kalau pakai itu kan dia tadi ya di simbolnya dia menunjukkan hubungan. Tapi kadang kalau ketika kita pakai justru kayak misalnya gini nih, dipakai gini, itu kadang justru dilihatnya jadi nggak fokus ke couple-nya itu. Kenapa banyaknya? Coba kalian bisa lihat materi di ANSIS juga, itu rata-rata memang di bagian terstruktur itu tidak dipakaikan panah, karena biar fokusnya ke sini tadi, ke mana namanya, couple-nya ini, data couple sama kontrol couple. Kalau dijadiin panah nanti kayak yang membingungkan gitu. Dan udah jelas pasti panahnya ke bawah. Gitu. Oke Bu, terima kasih Bu. Nah, terus teman-teman ini yang belum mengumpulkan kayak gimana nih? Saya tanya lagi deh. Yang belum mengumpulkan apa? Karena saya nanti nilai terbesar saya bukan dari apa namanya? Bukan dari UTS ya atau UPM, tapi dari tugas besar ini. Jadi kalau UTS-nya bagus tapi dia nggak ngerjain tugas besar, saya nggak bisa ngasih nilai bagus untuk dinilai UTS-nya. Jadi nilai UTS-nya saya kasih itu ya karena ngerjain tugas-tugas ini juga gitu, teman-teman. Di sini kalau bisa lihat nih, masih ada yang belum mengerjakan. Tapi kan kalau lagi kuliah tuh lebih dari 20 orang. Tapi kalau nih di tugas aja yang kalian bisa lihat yang mengumpulkan ada 15 orang. Ini saya kasih waktu lagi deh ya, sampai hari Rabu. Kalau enggak langsung saya rekap berarti yang mengumpulkan. Sisanya berarti tidak mengumpulkan ini nggak bisa nanti di akhir Bu, saya baru mengumpulin gitu, nggak bisa ya. Jadi saya kasih batasnya sampai hari Rabu untuk mengumpulkan di sini. Setelah itu saya rekap, walaupun dia mengumpulkan, saya tidak anggap mengumpulkan ya setelah hari Rabu. Begitu. Teman-teman gini ya, maksudnya kalau saya kuliah santai dan ini santai, tapi kalau untuk tugas saya emang cukup kejam ya. Jadi kalau misalnya memang nggak mengerjakan, saya akan benar-benar ya udah dia nggak ada toleransi lagi, karena saya menghargai yang sudah sesuai waktu gitu. Jadi bukannya masalah tega atau gimana, tapi saya menghargai yang menghargai saya juga gitu, karena yang kalian yang sudah susah payah mau sesuai deadline gitu, terus tiba-tiba ada temennya yang nanti di akhir minta tolong gitu ya, ibaratnya untuk mengumpulkan tugas yang telat-telat gitu, ya itu nggak adil aja untuk mereka yang udah berusaha semaksimal mungkin sesuai waktunya gitu. Dan ini tuh saya buat setiap pertemuan itu biar nggak berat, jadi kita cicil dan nggak ada tugas lain. Jadi saya benar-benar emang tugasnya ya cuma ini aja. Misal kayak di sini nih, harusnya di pertemuan ini ada tugas nih ya, seharusnya yang tugas 4 misalnya, ini tugas yang di luar dari punya kalian gitu, tugas masing-masing kalian, tapi ini nggak usah dikerjain, jadi kalian langsung aja bikinnya di FD, langsung bikin yang ini, punya kalian aja. Itunya nggak usah tuh tugas yang pribadinya, langsung yang ini sekarang. Tugas analisis terstruktur, berarti kalian bikin DFD-nya dari kasus kalian, bikin diagram nol, bikin diagram rinci, bikin kamus datanya tuh. Enggak 3, cukup 1 aja malah tuh ya, cukup 1 saja. Spesifikasi proses, cukup 1 saja. Spesifikasi proses gimana? Ini tadi saya nggak jelasin, coba kalian buka-buka lagi ANSIS-nya, spesifikasi proses. Ada di ANSIS. Terus ada juga bagan terstruktur, sama kayak tadi, cukup 1 aja 1 bagan tuh, sama spesifikasi modul yang diusulkan. Ini dari mana? Ini coba lihat di contoh skripsi yang saya kasih. Udah kayak gitu ya. Jadi, mohon maaf Bu, mau nanya, itu file yang ini Ibu kasih ke mahasiswa juga apa enggak ya Bu?
Ini dikasih ada di sini, panduan pengerjaan tugas RPL. Nih, Oke Bu, makasih Bu. ya, dicek ya. Ini contoh skripsi. Tuh, udah ada contoh skripsi. Malah ada mahasiswa kelas lain tuh Bu minta contoh skripsi. Ya minta aja sama dosen yang ngajar RPL-nya. Saya bilang, nggak dikasih Bu, katanya. Saya kasih setiga-tiganya, katanya nggak dikasih biar kalian bisa mikir, jangan nyontek punya kakak kelasnya gitu. Udahlah, kalau saya mah mending dikasih, kenapa? Biar kalian punya gambaran gitu. Bu, Ya. walaupun masih ada kesalahan dalam pembuatan yang tugas pertama itu nggak apa-apa Bu ya. Langsung kita kan ini ada tugas lagi nanti nih, bikin DFD. Nah pas lagi buat tugas analisis kebutuhan itu masih ada yang salah. Itu gimana Bu? Nggak apa-apa Bu? Jadi gini, teman-teman, saya langsung jujur aja, saya tidak mungkin memeriksa ini satu persatu punya kalian. Pasti saya itu cuma glimpse aja, atau enggak yang memang saya tampilkan kayak tadi, terus ada kesalahan gitu misalnya ya, kalian bisa perbaiki sendiri. Tapi saya nilainya gimana? Ya udah, berarti yang mengumpulkan itu saya nilai. Saya padahal belum lihat nih dalamnya gimana. Saya paling nanti ngecek beberapa doang. Nggak bisa semuanya. Kenapa? Karena ya tadi, saya ngajar berapa kelas. Satu kelas berapa orang. Jujur aja pasti nggak bakal mungkin mau siapapun dosennya. Karena kegiatan saya juga nggak cuma mengajar saja gitu, nggak cuma mengajar dan memeriksa tugas mahasiswa yang saya ajar aja, terlebih itu masih ada beberapa tugas dosen lainnya gitu kan. Jadi untuk teman-teman yang sudah mengerjakan, walaupun dalamnya nggak tahu nih kayak gimana, tapi saya udah apresiasi atas kerja kerasnya meskipun sudah mengerjakan. Nah nanti kalau yang masih salah nggak apa-apa, kan kita nggak tahu Bu salahnya di mana. Makanya kalau yang kayak gitu, harusnya pas saya tawarin maju, supaya apa? Supaya tadi tahu salahnya di mana. Atau yang saya buka tadi, kurang kan di mana, itu bisa kalian perbaiki nanti uploadnya pas di terakhir. Yang ini nggak apa-apa, misalnya kayak tadi Lorenzo saya bilang kurang di bagian mana, itu kamu perbaiki, nanti pas giliran terakhir saya minta untuk disatukan, yang sudah diperbaiki yang dikirim, gitu. Ya? Baik, Bu. Jelas ya? Jelas, Bu. Jadi ini sebenarnya amit-amitnya kalau kalian dalamnya nih ngopas-ngopas dari mana juga saya nggak bakal tahu, karena nggak mungkin saya periksain satu-satu. Mau dosen serajin apapun juga nggak mungkin periksa kalian satu-satu, kecuali kalian anak pembimbing, saya pembimbing skripsi kalian, baru saya periksain. Gitu. Kalau skripsi kan nggak mungkin dibiarin, tapi kalau misalnya tugas, ya nggak mungkin juga setiap pertemuan ngecek sekian ratus mahasiswa gitu ya, nggak mungkin. Nggak mungkin diperiksain. Pasti cuman periksa beberapa atau enggak ya tadi, kayak misalnya Valdi maju, ya udah berarti yang lainnya saya nilai dari mana, dari ya yang mengumpulkan ini, karena udah dilihat dari yang mengumpulkan aja, yang nggak ngumpulin masih ada 13 orang. Masih banyak kan yang nggak ngumpulin. Itu yang 13 orang itu, tapi itu ada Alifa ya, berarti Alifa mah nggak usah, yang, ya tar dulu ya, sana di kamar mandi dulu. Nah kalau yang ikut Kampus Merdeka berarti tidak usah mengumpulkan memang, berarti ini 12 orang. Rahma Bu, satu lagi Bu. Iya sama Rahma, tapi kayaknya nggak masuk GCR deh. Tuh yang belum nih saya tunggu sampai Rabu, kalau enggak nih ya sama Rahma ya, berarti ada 11 orang di luar Rahma sama Alifa. Silakan 11 orang ini mengumpulkan. Kalau lewat dari hari Rabu berarti tugas yang keduanya saya kosongkan ya. Nanti saya nilainya gimana dari pengumpulan tugas tersebut, saya bagi misalnya nanti ada berapa nih. Anggaplah ini semuanya kalau yang mengerjakan saya kasih 100. Nah, ntar di akhir kita bagi misalnya ada berapa pengumpulan ya. Misalnya tadi ini judul 1, ini 2, ini 3, ini 4, 5, 6, 7, 8,
Ada 8. Atau ada 8 atau misalnya 9. Ya udah ntar dari itu dibagi, ntar baru kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Cukup Bu, tadi saya sedikit ragu doang. Bulan itu Rabu, batasnya sampai jam berapa, Bu? Rabu sampai 23.59 ya, berarti sampai hari Rabu itu berakhir, ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, yang belum coba itu saya kasih kesempatan sekali lagi. Sebentar ya, saya mau ke kamar. Ini anak saya. Bentar dulu, bentar ya. Oke, Ya, Bu. Bu. Iya, Bu. Rafa, what is that? Tumpah. Kalau udah selesai, susunya mau dibalik ke sana. Tumpahin? Ya iya, kamu tapi kan naruh di situ. Akhirnya nggak tahu, nanti kamu tarik kantornya. Ini kamu beresin ya, pakai tisu. Terus itunya ditaruh di tempat cuci piring, gelasnya. Tadi lupa taruh di tempat cuci piring. Iya, makanya jadi kesenggol sama teman jadi tumpah kan. Ini diberesin. Ya, tadi bukan pakai cara. Oke, teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyain lagi? Udah cukup jelas? Alhamdulillah cukup jelas, Bu. Cukup jelas ya. Kalau yang masih bingung sama di FD, Insya Allah cukup, Bu. saya ada beberapa video juga di YouTube saya. Itu kalau mau diulang-ulang lagi juga ada di FD, ada spesifikasi proses, ada bagian terstruktur juga, kamus data juga ada. Yang di ANSYS itu bisa dilihat-lihat lagi. Jadi kalian untuk kamus data, spesifikasi proses tadi cukup 1 aja ya. Pokoknya ikuti. Ini nggak usah dikerjain. Yang tadi, tar saya share screen dulu. Yang ini tidak usah dikerjakan, ya. Ini tidak usah dikerjakan, anggaplah tidak ada ini. Sebagai gantinya, kalian mengerjakan yang ini saja. Sorry, yang ini, ya. Analisis terstruktur. Nanti saya nih, untuk tugas analisis terstruktur, nanti bisa diuploadnya di sini ya, sesuai dengan panduan tugas besar RPL. Deadline-nya teman-teman
Masih ada? Masih ada Bang gitu. Sesuai dengan panduan tugas besar RPL, jadi kita kan ketemu hari Senin, berarti saya kasih waktu sampai Minggu, jamnya 11.59, tugas besar RPL. Ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Ada. Dari tadi nggak ada yang nanya juga ya. Saya itu dulu deh, saya print screen dulu. Tadi gimana sih? Oh ini. Sama pertemuan 4. Materi ya. Pertemuan materi. Ditaruh di tempat cuci piring udah, Nak? Itunya dilap sama kamu yang tumpahnya. Oke, thank you. Keempat-keempatnya. Oke, sekarang saya print screen dulu ya, yang hadir 23 orang. Berarti, mau on cam nggak? Nggak usah, udah ya. Mau on cam? Belum mandi, Bu. Ya, belum mandi ya, Bu. Belum mandi juga nggak kelihatan. Oke, udah ya. Udah nih, segini nih, berapa? Udah, Bu, boleh, Bu. Ya, ayo deh yang mau saya tungguin. Oke aja lah, Bu, biarpun acak-acakan juga. Iya, kelihatan orang kecil-kecil doang juga, saya juga belum mandi. Ada yang tidur, Bu. Apa tuh? Nggak apa-apa kalau tidur tapi ngedengerin kan. Ada juga tuh yang tidur tapi pas bangun habis itu udah paham. Ada yang begitu. Paham dari mimpi, Bu. Itu ilmunya rahasia ilahi itu, Bu. Iya. Bagus, Dur. Hebat kalau yang kayak gitu ya. Saya juga mau kayak gitu ya, tidur tapi habis itu bangunnya ngerti. Udah nih. 1, Link YouTube-nya taruh di grup, Bu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mana Kaisang nggak jadi? Wede. Di dekat pantai, Bu. Mandi. Ya, yuk 1, 2, 3. Oke. Nggak kerasa ya? Kalau nggak kerasa, sebentar, Nak. Ih. Oke, teman-teman terima kasih atensinya. Kalau ada yang mau ditanya, boleh langsung aja up di grup. Terus, Bu, nama YouTube-nya apa tadi? Lupa. nama YouTube-nya nama lengkap saya, searching aja. Jangan nanya lagi, Ibu, nama lengkap Ibu siapa? Lihat di Sika, ya. Ini copy nama lengkap saya nih, di nama saya. Paste di YouTube. Yang gambarnya warna oranye. Apa ya? Yang ikonnya warna oranye. Baik, Bu. Siap-siap. Baik, Bu. Udah ya, saya cukupkan. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dikit lagi kita udah UTS ya. 3. Ini udah pertemuan 4. Besok 5, 6, 7. Pertemuan 8 UTS. Nggak nyangka udah langsung pertemuan 4 aja. Terus nanti mau, soalnya ini aja udah disuruh bikin soal UTS. Berarti UTS udah sebentar lagi.
kita nggak lama kok kita ya semester 7 ini. Jadi kalian usahain semaksimal mungkin supaya saya juga bisa nilai semaksimal mungkin ya. Karena saya nilai dari usaha kalian gitu. Jadi nggak mungkin ada usaha yang mengkhianati hasil. Jadi kalian usahalah semaksimal mungkin. Ya udah, terima kasih teman-teman. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu.